Sahabat yang terkasih, sebelum kita memulai aktivitas kita hari ini, kita terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Allah Bapa di surga yang kami sembah dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, bersyukur atas berkat-Mu hari ini yang telah Kau curahkan. Kami menerima napas kehidupan yang baru dari Tuhan, sehingga kami dapat mempersiapkan diri kami untuk melakukan segala aktivitas kami. Sebelumnya Tuhan, kami hendak mendengarkan firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami, supaya kami dapat menerima Tuhan dan bekerja dalam kehidupan kami. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan tertulis dari Injil Matius, pasal 25, ayat 31 dikatakan demikian. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya, dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Sahabat yang terkasih, kita tahu bahwa Yesus adalah anak Allah. Dia juga disebut anak manusia. Sebagai anak manusia, Yesus dikandung, dilahirkan, dan menjalani kehidupan sebagai manusia biasa seperti kita. Dan sebagai anak Allah, Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dunia. Jadi Yesus adalah 100% manusia dan 100% Tuhan. Dialah Raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Kekuasaan dan kerajaannya kekal untuk selama-lamanya. Tiada tahta kerajaan seperti kerajaan Kristus yang kokoh dari kekal sampai kekal. Dalam kerajaan kekal inilah tempat orang beriman hidup dalam kekekalan di sorga mulia. Sahabat yang terkasih, keterkaitan teks hari ini dengan akhir zaman sudah terlihat jelas dari awal. Yesus sedang membicarakan tentang penghakiman terakhir oleh anak manusia. Orang-orang Yahudi yang akrab dengan pengharapan mesianis pasti langsung tahu bahwa latar belakang gambaran di ayat 31 ini adalah nubuat Daniel tentang anak manusia. Dapat kita baca dari Daniel 7 ayat 13 sampai ayat 14. Anak manusia adalah raja atas segala suku, bangsa, dan bahasa. Dia akan datang dengan segala kemuliaannya. Semua orang percaya yang setia dan taat kepadanya akan menerima mahkota kemuliaan Allah itu ketika anak manusia datang dalam kemuliaannya, diiringi dengan malaikat-malaikatnya, seperti dalam renungan kita hari ini yang berkata, apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan bersama-sama, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Ketika Tuhan Yesus datang kembali, dia akan memilah dan memilih siapa yang akan masuk dalam tahta kemuliaannya. Hanya yang mengikut dia dengan sungguh-sungguh akan mendapat bagian dalam kerajaannya. Sebab dialah Sang Raja Agung Mulia yang menentukan semuanya itu sesuai dengan perbuatan kita. Jika kita setia kepadanya, pasti akan duduk bersamanya di tahta kerajaannya. Sebab hanya dia satu-satunya jalan. Dialah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku, kata Yesus. Sebab dialah pintu dan jalan lurus menuju kepada Allah Bapa kita. Di luar itu tidak ada. Sahabat yang terkasih, jelaslah bahwa hanya orang percaya kepada Yesus yang setia dan taat kepadanya saja yang akan menikmati hidup kekal bersamanya di sorga mulia. Sebab Allah Maha Adil
Dia tahu siapa kita. Segala sesuatu telah tercatat dalam buku kehidupan. Karena itu, marilah kita melakukan hal-hal yang baik dan benar menurut kehendak Kristus. Meskipun kita banyak mengalami penderitaan, sebab pastilah kita dikasihaninya. Ubahlah sikap hidup kita yang jahat, yang fasik, dan masih hidup di dalam dosa. Sebagai keluarga Kristen, carilah Kristus selama ia berkenan ditemui. Sebab jika sudah tiba waktunya, tak ada lagi pertobatan karena semuanya sudah terlambat. Sebelum terlambat, janganlah berlambat-lambat. Datanglah kepadanya, bertobatlah, dan mulailah hidup baru dengan terus setia dan taat kepadanya. Pasti kita mewarisi kerajaan Allah. Maranatha, Tuhan telah datang. Amin, kita berdoa. Allah Bapa di sorga, terima kasih kami ucapkan kepadamu pada saat ini, di mana Tuhan masih memperkenankan kami untuk duduk sebentar, mendengarkan firman-Mu, dan biarlah Roh Kudus-Mu yang mengubahkan itu, supaya menjadi sukacita dan kekuatan bagi kami. Karena itulah yang memberikan sukacita dan memberikan pencerahan supaya kami tetap berjalan dalam kebenaran firman-Mu. Kami percaya ya Tuhan, Roh Kudus-Mu bekerja dalam hati kami, supaya di waktu mengawali sampai mengakhiri pekerjaan kami hari ini, Tuhan selalu bersama-sama dengan kami. Kami serahkan hidup kami, keluarga kami, para jemaat-Mu seluruhnya Tuhan, dimanapun mereka berada. Apapun yang mereka lakukan saat hari ini, kami serahkannya ke dalam tangan Tuhan, biar kehendak-Mu yang terjadi atas diri kami. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Shalom, selamat beraktivitas untuk kita semua. Horas.